Halo, selamat pagi atau menjelang siang. Berjumpa dengan saya Agus Asongko, guru akomodasi perhotelan, di mana saya hari ini akan membantu kalian, membimbing dan menemani kalian untuk belajar mengenai housekeeping atau tata geraha. Tolong simak baik-baik ya di rumah, dan saya harapkan kalian bisa mengikuti video pembelajaran ini sampai selesai dan saya harapkan selalu sehat. Baik, mengenai housekeeping atau tata geraha. Housekeeping atau tata geraha adalah salah satu departemen operasional yang ada di hotel yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan, kenyamanan, keamanan, kelengkapan fasilitas umum yang ada di hotel. Fasilitas umum yang ada di hotel itu antara lain adalah dari mulai kamar, taman, area lobi, area parkiran, bahkan sampai lift karyawan, atau bahkan sampai lift tamu, sampai di bagian paling atas dari hotel itu merupakan satu area umum yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari housekeeping departemen. Hampir semua area yang ada di hotel itu merupakan area kerja lingkup dari housekeeping departemen. Hanya ada satu tempat yang tidak boleh dimasuki oleh staff housekeeping departemen, yaitu area food production atau kitchen, karena di situ sangat rentan terjadinya cross contamination antara petugas housekeeping yang dimana pada saat melakukan pekerjaan kesehariannya mereka menggunakan bahan pembersih yang merupakan campuran bahan kimia, sehingga sangat dilarang atau sangat tidak diperbolehkan untuk masuk ke area pengolahan makanan. Di area kitchen sendiri sudah ada petugas kebersihan khusus mereka yang disebut dengan steward. Baik, mengenai housekeeping. Housekeeping atau tata geraha merupakan salah satu departemen yang memberikan pelayanan secara tidak langsung atau melalui perantara, atau mungkin bisa disebut dengan back of the house atau BOT. Area-area yang memberikan pelayanan secara tidak langsung itu tidak hanya housekeeping ya. Ada lagi yang namanya kitchen production, ada lagi yang namanya laundry, security bisa juga jadi front of the house atau FOD, di mana nanti saya akan jelaskan. Lalu ada departemen manajemen lainnya seperti human resource, sales marketing, public relation, dan lainnya yang bergerak di belakang atau back office. Mereka memberikan pelayanan kepada tamu secara tidak langsung melalui perantara. Oke, untuk housekeeping, mereka memberikan pelayanan secara tidak langsung di mana perantaranya adalah kebersihan area, di mana perantaranya untuk yang di kamar adalah kamar yang rapi, kamar yang lengkap, kamar yang bersih, kamar yang nyaman. Oke. Baik. Untuk front of the house, kejar informasi, front of the house adalah area departemen atau operasional departemen atau manajemen departemen yang ada di hotel yang memberikan pelayanan secara langsung. Ya, mungkin untuk lebihnya lebih ke operasional ya, operasional departemen. Contohnya seperti front office. Front office ini mereka memberikan pelayanan direct langsung kepada tamu, bertemu dengan tamu dan mendengarkan apa yang mereka butuhkan dan langsung memberikan pelayanan sesuai dengan mereka mau. Terus di food and beverage sudah ada food and beverage service ya, dimana itu merupakan bagian depan dari food and beverage departemen. Mereka yang melakukan taking order, mereka yang melakukan serving. Nah, itu adalah salah satu staff frontliner atau mungkin staff front of the house yang memberikan pelayanan langsung pada tamu. Berikutnya adalah mengenai kontribusinya dalam pendapatan atau mungkin pengeluaran di operasional hotel. Housekeeping termasuk yang disebut dengan cost center. Jadi ada dua. Pertama ada revenue center, lalu ada cost center. Untuk cost center merupakan departemen operasional yang banyak mengeluarkan biaya dalam memberikan pelayanan. Nah, kalau housekeeping jelas, mereka butuh yang namanya bahan pembersih, mereka butuh yang namanya peralatan pembersih untuk melakukan pelayanan, dan pastinya perawatannya itu butuh uang banyak. Nah, makanya mereka masuk ke cost center atau expenses. Nah, sedangkan untuk revenue center itu departemen yang banyak memberikan kontribusi pemasukan
pemasukan untuk hotel. Ya walaupun secara tidak langsung pun mungkin mereka berhubungan dengan yang namanya cost center, tapi mereka banyak menghasilkan revenue. Contohnya seperti front office. Di situ tugasnya staff front office untuk menampung dan mungkin memenuhi atau mungkin melakukan pendekatan secara personal kepada tamu untuk melakukan penjualan, sehingga mereka mau menggunakan fasilitas yang ditawarkan, itu front office. Terus ada lagi yang namanya F&B service, juga itu bisa dibilang masuk ke F&B center. Laundry juga walaupun dia masih di bawah bagian dari housekeeping, dia bisa memberikan kontribusi di revenue center. Walaupun kadang imbang dengan cost center juga, mereka juga banyak mengeluarkan biaya khususnya dalam operasional. Laundry juga merupakan salah satu departemen operasional yang menyumbang pengeluaran terbesar, karena mesin-mesin dalam operasional laundry itu cukup banyak mengeluarkan daya listrik. Oke. Baik, berikutnya mengenai seksi-seksi yang ada di housekeeping department. Housekeeping department dalam melaksanakan pelayanannya, operasional pelayanan kesehariannya, mereka banyak berkolaborasi. Di dalamnya ada seksi-seksi operasional yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab khusus. Yang pertama, itu ada public area. Public area merupakan salah satu section yang ada di housekeeping yang tugas dan tanggung jawabnya khusus untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, kelengkapan area umum dari hotel. Ya, semua area-area umum yang dilalui oleh tamu itu jadi tanggung jawab utama dari public area. Jadi kalau bisa dibilang semua area, semua section yang ada di hotel, semua pantry, semua koridor, bahkan sampai function room, bahkan sampai office management itu masuk ke ranah tanggung jawab dari public area. Oke, jadi tugas mereka pastinya dalam melakukan pekerjaan adalah menjaga kebersihan, kenyamanan, baik dari tamu atau staf operasionalnya dalam melaksanakan keseharian dan melaksanakan tugas utamanya. Oke, berikutnya itu ada room section. Nah, untuk room section ini tugas dan tanggung jawabnya walaupun seperti namanya room section, mereka fokus di kamar tamu. Ya, jadi tidak cuma kamar tamu saja, tapi koridor kamar yang ada di depan masing-masing kamar itu juga jadi tanggung jawab utama dari room section, petugas room section. Nah, di setiap lantai juga ada namanya pantry. Nah, pantry itu juga jadi tanggung jawab dari staff room section untuk selalu dijaga kebersihannya, dijaga kelengkapannya, khususnya kelengkapan operasional seperti amenitisnya seperti ada bahan pembersih, peralatan pembersih, troli juga yang merupakan jadi salah satu peralatan utamanya dalam melakukan pekerjaan membersihkan kamar. Dan di situ juga ada supplies yang harus selalu lengkap. Jadi seperti ada spray tamu, towel atau handuk, lalu ada sampo, ada macam-macam seperti sikat gigi. Setiap hotel punya ciri khas khusus untuk pengadaan dari amenities tamu itu sendiri. Baik, berikutnya ada linen section. Nah, untuk linen section ini biasanya mereka bertugas di office, di back office. Biasanya jadi satu dengan kantor dari housekeeping atau office housekeeping. Tugasnya mereka mengkoordinir, mencatat, mendata, merapikan semua linen operasional ataupun linen supply yang dibutuhkan hotel. Kalau linen operasional mungkin bisa dibilang ada, kalau untuk housekeeping ada cleaning cloth, cloth pembersih ya. Terus seragam karyawan juga seluruh hotel jadi tanggung jawab dari linen section, di mana di situ ditempatkan, diatur sedemikian rupa sebelum karyawan mulai bekerja mereka pasti mengambil seragamnya masing-masing di linen section. Terus ada untuk F&B seperti tablecloth, moltong, keseharian, napkin ya,
Jadi semuanya yang berkaitan dengan linen operasional itu jadi tanggung jawab dari linen section. Baik, berikutnya ada laundry. Nah, laundry dulu masih banyak di bawah naungan dari housekeeping. Ya, tanggung jawabnya adalah mencuci semua kebutuhan linen operasional atau bahkan laundry tamu, pakaian-pakaian tamu. Jadi mereka merupakan section yang cukup mobile, operasional terus. Cuman rata-rata dari hotel pada saat malam hari sekitar jam 6 atau jam 7 malam mereka dihentikan operasionalnya, karena pada saat malam hari penggunaan listrik itu sangat besar, khususnya di bagian di hotel, karena kalau malam semua lampu nyala, jadi tidak mungkin peralatan laundry juga nyala. Oke. Nah, sekarang laundry itu rata-rata sudah berdiri sendiri, jadi tidak di bawah naungan dari housekeeping departemen. Mereka sudah punya manajemen sendiri. Tapi kalau bisa dibilang masih ada yang di bawah naungan dari housekeeping, laundry juga bisa dibilang iya betul masih di bawah housekeeping, karena berkaitan dengan pelayanan kebersihan, khususnya kebersihan cucian tamu dan operasional. Oke, berikutnya ada florist section. Nah, florist section ini adalah section yang khususnya mengelola, membuat karangan bunga, mengatur keindahan dari taman-taman artifisial yang ada di hotel. Nah, biasanya juga sering kalau misalnya lagi ada event, sedang ada event banquet, sedang ada event pernikahan atau mungkin event ulang tahun yang berada di hotel, itu biasanya untuk karangan bunganya disediakan oleh bagian florist. Nah, florist ini karyawan yang bekerja di dalamnya adalah karyawan yang sangat telaten, yang cukup memiliki keahlian dalam membuat rangkaian bunga. Berikutnya ada order taker. Nah, untuk order taker ini merupakan staf administrasi yang ada di housekeeping department. Semua telepon masuk yang berkaitan dengan permintaan pelayanan dari tamu langsung atau mungkin dari departemen terkait itu biasanya langsung ke order taker. Di sini order taker juga melakukan pencatatan administrasi keseharian. Mereka juga melakukan pencatatan barang keluar masuk. Mereka juga melakukan pencatatan pelayanan atau request atau permintaan khusus dari tamu, di mana permintaan tersebut nanti akan diteruskan ke staff atau ke bagian-bagian yang bertanggung jawab. Oke, bisa dibilang dulu sebelum ada one stop service, order taker itu merupakan salah satu area yang sering menerima telepon langsung dari tamu, khususnya dalam permintaan pelayanan. Berikutnya ada bagian gardener. Nah, untuk gardener ini walaupun berhubungan juga dengan tanaman, tapi untuk gardener lebih ke area luar dari hotel, menjaga atau merapikan, menjaga kondisi taman depan hotel atau pekarangan bunga itu rapi. Nah, biasanya untuk gardener ini staffnya rata-rata freelance, dan untuk saat ini di hotel operasional rata-rata gardener itu sudah jarang ada, tapi pihak hotel biasanya berhubungan dengan dinas sosial dari provinsi setempat untuk membantu menjaga keadaan taman, area depan taman hotel itu bagus dan bersih. Berikutnya untuk store, bagian store atau penggunaan. Nah, ini khususnya dalam menjaga keluar masuk peralatan, barang administrasi atau barang operasional. Ini merupakan tanggung jawab dari petugas gudang atau store. Mereka melakukan pencatatan inventory dan biasanya repotnya itu pada saat akhir bulan. Nah, biasanya kalau sudah bicara tentang inventory akhir bulan, semua acuan dikeluarkan oleh bagian storeroom didampingi oleh supervisor, di mana database penghitungan peralatan operasional atau peralatan kebutuhan yang berputar terus di hotel itu semua dari store, semua dari bagian gudang, di mana di situ harus dilakukan mix and match, berapa yang keluar, berapa yang hilang, atau bahkan berapa yang masuk. Baik Pak, mengenai operasional yang dilakukan oleh hotel, tadi kita sudah bicara oleh housekeeping department, tadi kita sudah bicara tentang section-sectionnya.
sekarang kita akan bicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya, atau mungkin bisa dibilang kita bicara tentang struktur organisasinya. Di housekeeping department, di struktur organisasinya itu dipimpin oleh satu orang yang disebut dengan executive housekeeper. Executive housekeeper bisa dibilang kalau untuk section lain atau departemen lain manajernya. Tapi kalau untuk housekeeping khususnya, rata-rata untuk hotel yang berukuran besar itu dipimpin oleh executive housekeeper. Executive housekeeper ini tugas utamanya adalah memanage semua, ya, mengatur semua perencanaan operasional, dari yang namanya cost-nya juga semua diatur oleh executive housekeeper. Di mana beliau tidak terjun langsung di operasional, tapi khusus pengendali atau perencana dari operasional housekeeping itu sendiri. Executive housekeeper itu dibantu oleh asisten executive housekeeper, di mana tugas dan tanggung jawabnya itu sama, mengelola, mengatur atau melakukan coaching langsung, controlling juga dalam operasional housekeeping. Cuma yang lebih banyak berperan dan bisa langsung terjun juga ke operasional ini asisten executive housekeeper. Asisten executive housekeeper juga di bawahnya itu memiliki seorang housekeeping secretary. Housekeeping secretary itu sekretaris housekeeping. Mereka juga bisa langsung koordinasi dengan order taker. Nah, kenapa juga bisa langsung berkoordinasi dengan order taker? Karena order taker itu biasanya juga berkantor dekat dengan pimpinan di kantor dekat dengan executive housekeeper dan asisten executive housekeeper. Khususnya kalau untuk melakukan penerimaan pelayanan langsung dari tamu atau mungkin dari staf operasional, pemimpin atau pimpinan executive housekeeper atau asisten executive housekeeper mengetahui secara langsung apa yang sedang terjadi, permintaan apa yang sedang diminta untuk di follow up. Oke. Baik, di bawahnya itu adalah ada beberapa section yang dipimpin oleh supervisor sendiri. Nah, untuk hostman atau public area itu dipimpin oleh public area supervisor atau hostman supervisor. Terus lalu untuk room section dipimpin oleh floor supervisor. Untuk bagian linen itu dipimpin oleh chief linen. Untuk laundry juga kadang disebutnya dengan chief laundry atau laundry manager. Di bawah mereka masing-masing itu langsung ke staf operasional. Dan jadi untuk operasional, bagian operasional itu mulai dipegang oleh masing-masing supervisor. Ya. Masing-masing supervisor itu memiliki tugas dan tanggung jawab khusus secara penuh di sectionnya masing-masing. Di mana mereka mendapatkan arahan langsung dari executive housekeeper atau asisten executive housekeeper mengenai tugas dan tanggung jawab yang akan dilakukan setiap hari, khususnya untuk disampaikan kepada staf bawahan. Nah, di staf bawahannya chief hostman langsung atau hostman supervisor berhubungan dengan pool attendant, public area attendant, ya gardener juga, gardener. Lalu ada toilet attendant, itu khusus untuk di public area. Kalau untuk di room section itu langsung kepada room attendant atau room boy atau room maid. Ya. Lalu untuk linen itu di bawahnya langsung ada linen attendant. Dan laundry biasanya langsung terpecah ke beberapa bagian, yang mulai dari yang namanya receiver, pertama dari valet, ada receiver, ada marker, ada checker, lalu ada petugas washer, dryer, ada petugas muffler, ada ironer, lalu sampai ke bagian packaging lagi, checker lagi, dan akan diteruskan ke bagian valet lagi, khususnya untuk perputaran pelayanan. Masing-masing petugas di section tersebut mereka memiliki tanggung jawab khusus di area mereka masing-masing. Jadi tidak ada yang namanya mereka melakukan saling silang menyelesaikan tanggung jawab. Jadi supaya section itu tetap dipegang oleh masing-masing orang, tidak ada yang meninggalkan sectionnya masing-masing, dan sudah ada takaran tanggung jawab masing-masing. Untuk mempermudah kegiatan pelayanan supaya tidak terputus di hotel, khususnya di housekeeping yang kita bicarakan ini, mereka memiliki
kegiatan pembagian shifting, di mana shifting ini umumnya dibagi menjadi 3. Shift 1 itu biasanya mulai dari jam 7 pagi, operasionalnya ya, jam 7 pagi sampai jam 3 pagi. Sampai jam 3 sore. Untuk room section biasanya mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Lalu untuk shift 2 mulai dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Untuk shift 3 mulai dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Ada beberapa pengaturan shifting yang biasanya diterapkan oleh hotel yang cukup besar turnovernya atau perputarannya. Biasanya mereka menambahkan ada namanya jam middle. Jam operasional middle mulai dari jam 11 siang sampai jam 7 malam. Ya, jadi itu supaya pada saat pergantian shifting, di mana di situ ada briefing yang dilakukan. Briefing itu biasa dilakukan di jam pagi dan jam sore, ya, untuk menyampaikan apa sih yang sudah terjadi di shift sebelumnya dan apa yang belum di follow up. Biasanya pada saat melakukan handover tersebut, staff middle itu yang bertugas mengisi kekosongan area. Setelah sudah selesai briefing, mereka baru kembali ke area yang ditentukan oleh supervisor. Baik, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar mengenai housekeeping departemen, mulai dari lingkup dan tugas serta tanggung jawabnya. Mudah-mudahan kalian memahaminya dengan baik dan kalian bisa melakukan literasi tambahan mengenai housekeeping itu sendiri. Bagaimana mereka operasionalnya, bagaimana mereka penerapan pelayanannya, khususnya mungkin pada saat era new normal seperti ini. Setelah ini saya akan memberikan sedikit tugas formatif untuk kalian dan saya harapkan kalian bisa menyelesaikan dengan baik. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu berkarya. Terima kasih.